Pada video kali ini kita akan membahas mengenai biografi dan karya dari Leopold van Ranke. Leopold van Ranke lahir pada 21 Desember 1795 di wilayah Timur. Ia adalah anak seorang pengacara dan keturunan keluarga teologis. Minat keilmuan Ranke pada awalnya bukanlah dalam bidang sejarah, melainkan dalam bidang yang menjadi jurusannya ketika ia masih kuliah, yaitu ilmu bahasa, penerjemahan, dan penguraian teks-teks lama. Akan tetapi, bidang-bidang tersebut kemudian telah memberi landasan serta dorongan kuat untuk Ranke dapat terjun dalam bidang sejarah. Keputusan Ranke untuk menggeluti bidang ilmu sejarah bukanlah semata-mata karena minatnya saja, tetapi juga karena pengaruh dari penulis sejarawan lain, terutama Niebuhr, Walter Scott, dan Herder. Selain itu juga dipengaruhi oleh unsur-unsur keagamaan. Begitu banyak karya yang telah ditulis oleh Leopold van Ranke, mulai dari yang pertama, karya yang diciptakan oleh Leopold van Ranke adalah The Histories of the Latin and Teutonic Nation, dan yang kedua adalah The Serbian Revolution. Kemudian yang terakhir ada 9 Books of Prussian History, atau 5 tahun kemudian dikembangkan menjadi 12 Books on Prussian History, sebuah sejarah dunia yang belum sempat ia selesaikan. Ciri-ciri penulisan historiografi Ranke adalah yang pertama, metode yang ia kembangkan ialah metode sejarah kritis. Kemudian yang kedua, titik berat yang dijadikan pegangannya ialah fakta-fakta sejarah. Ia bersandar pada tradisi dari filologi, akan tetapi penekanannya terhadap dokumen biasa dan sastra alam. Dan yang ketiga, dalam melakukan penelitian dan penulisan sejarah, ia selalu berpatokan pada motonya, di mana apa yang sesungguhnya terjadi. Hanya dengan cara itulah maka kebenaran dapat terungkap dengan jelas. Dan yang keempat, Ranke banyak dipengaruhi oleh filsuf idealis, terutama Fichte, tahun 1762 sampai dengan 1814. Kontribusi Leopold van Ranke sendiri dalam kesejarahan adalah Leopold van Ranke dikenal sebagai bapak ilmu sejarah modern. Ia merupakan pelopor mazhab sejarah ilmiah. Selain itu, penulisan sejarah menurut Ranke itu harus melalui penyelidikan secara kritis terhadap sumber-sumber yang akan digunakan untuk mewujudkan kebenaran sejarah. Di samping menekankan kepentingan dokumen sebagai sumber sejarah, ia juga menekankan perlunya sejarawan bersikap kritis terhadap jenis-jenis dokumen yang digunakan dalam penyelidikan. Konsep sejarah yang seperti itu telah menyebabkan berlakunya pembentukan konsep sejarah yang dikenal sebagai sejarah yang saintifik.